Apakah dia PRS? Kalau dia PRS berarti perwakilan kelasnya ganti ya. Nanti akan saya cek lagi. Screen. Ibu mohon izin Suhendi PRS Bu. Dia tadi ada perjalanan jadi dia tidak bisa hadir pada pertemuan ini. Suhendi. Iya. Maksudnya dia masih ambil kuliah ini nggak? Iya masih ambil Bu. Masih ya, tapi di siakatnya nggak ada namanya. Oh, kalau itu mungkin kurang paham juga Bu. Tapi masih ngambil ya? Iya, Suhendi konfirmasi ke sayanya seperti itu Bu. Oh, oke. Ya udah. Terakhir sampai mana kita ya? Oh ini ya, pokoknya pembahasannya terakhir sampai sini kan ya. Terus ada tugas itu, ya review sedikit ya. Kita cek-cek nih slide sebelumnya. Kita belajar apa sih namanya rule segitiga ini ya. 3 parameter yang saling berhubungan di rekayasa traffic. Ada QoS, ada kapasitas sistem, sama ada beban traffic ya. Sebentar, ini hubungannya bisa dilihat di sini. Lalu kita belajar beberapa istilah ya. Ada laju kedatangan, ada holding time, ada besaran traffic, sorry. Kita belajar beberapa besaran traffic, ada laju kedatangan, ada holding time, ada laju pelayanan, volume traffic, intensitas traffic ya. Terus ini cara perhitungannya ya, volume traffic, cara menghitungnya gimana, intensitas traffic ya, satuannya intensitas traffic itu erlang ya. Dari definisinya ini pemakaian apa namanya, pemakaian satu saluran dipakai secara terus-menerus dalam satu periode pengamatan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ya. Selanjutnya kita mulai di sini. Nah, jadi untuk besaran traffic sebenarnya tidak hanya erlang saja, tapi ada beberapa besaran lain ya. Ini apa namanya, ada CCS, CCS, centum call second, kemudian ada CS atau call second, lalu ada CM call minute ya, call minute. Nah, yang semuanya ini menunjukkan perkalian panggilan dan waktu. Jadi ini dibedakan berdasarkan waktu pengamatannya ya, atau waktu pengukurannya. Kalau CCS itu diukur per 100 detik ya. Kalau CS diukur setiap detik. Kalau CM ini setiap menit. Ya. Kalau Erlang kemarin gimana pengukurannya per berapa? Atau pengamatannya per berapa? Ada yang masih ingat? Per 1 jam atau per 60 menit. Per 1 jam ya. Nah, maka konversinya seperti ini ya. Jadi kalau CCS itu per 100 menit berarti satu Erlang itu 36 CCS senilai 3.600 apa tadi ini, call detik ya, call detik, call second, dan juga setara dengan 60 call menit. Nah, ini di sini ada beberapa contoh konversinya ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Kalau yang ini nih gampang lah, tinggal ya dikonversi aja gitu ya. Apa namanya, melihat satuan waktunya gitu.
ini sebenarnya contoh soal yang berkaitan dengan apa namanya? Aduh, jadi sorry ya, ini saya masih belum begitu pulih 100%, jadi kalau kebanyakan ngomong suka sering batuk ya. Ini tadi jam 1 ada kuliah, ini lanjut jam 3, setengah 4 ini ya, jam 3 juga nih. Nah, untuk contoh soal yang ini tuh berkaitan sama materi yang udah kita bahas di minggu pertama sebenarnya ya. Kalau di sini lihat ya, dalam selang 1 jam, tiap 1/4 jam itu ada data sebagai berikut. Ya, ini nggak dikatakan ya ini berapa, 40 atau satuannya ya, tapi ini kayaknya ini panggilan ya, ada berapa panggilan ya. Nah, kemudian dari data ini diminta menghitung intensitas traffic, volume traffic, dan jumlah pendudukan rata-rata, di mana waktu pendudukan rata-rata itu atau holding time-nya itu adalah 5 menit. Tapi ini tidak ada pembahasannya, ngeprank sekali ini ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti bisa kita bahas kalau ada waktu atau apa namanya, ya di lain waktu ya, kita coba selesaikan materinya dulu. Nah, kita sekarang ke variasi traffic ya. Di variasi traffic ini maksudnya adalah traffic berfluktuasi dari waktu ke waktu. Artinya kalau fluktuasi itu nilainya tidak tetap ya, bisa naik, bisa turun. Nah, fluktuasi traffic ini diamati dari waktu pengamatannya atau datanya tuh bisa dianalisis dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, ya bisa dari per hari gitu ya, hari ke hari, jam ke jam, atau detik per detik. Nah, ini contohnya fluktuasi traffic dalam waktu 60 menit. Ya, jadi ini dilihatnya per menit ya. Menit pertama jumlah panggilannya sekian, terus menit kedua misalnya jumlah panggilannya 38 atau 39 gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini waktu pengamatannya itu tadi ya bisa per jam, per hari, bahkan per tahun gitu ya. Nah, kemudian ada istilah yang lain, itu adalah busy hour atau jam sibuk. Nah, busy hour di sini adalah 1 jam dalam 1 tahun yang mempunyai rata-rata intensitas traffic tertinggi. Jadi kalau busy hour ini udah terdefinisi ya, bahwa itu adalah 1 jam di mana 1 jam dalam 1 tahun gitu ya, di mana pada waktu itu sistem itu mempunyai rata-rata intensitas traffic tertinggi gitu. Nah, busy hour untuk penentuannya ya, penentuan jam sibuk atau busy hour untuk keakuratan ya, jam sibuk ini ditentukan dengan 10 hari kerja dalam setahun yang mempunyai intensitas traffic tertinggi. Ya, kita memilih 10 hari kerja gitu ya. Nah, tujuannya apa? Kita menentukan ini busy hour. Busy hour ini untuk menentukan kapasitas minimum ya, kapasitas minimum yang masih memberikan grade of service atau derajat layanan ya. Sebenarnya mirip seperti QoS ya, GOS ini ya, grade of service. Sehingga dapat memberikan GOS yang masih dapat diterima sesuai spesifikasi. Nah, jadi istilahnya kenapa kita menentukan busy hour ini untuk mempersiapkan supaya worst case-nya gitu ya, kondisi ketika traffic paling sibuknya, sistem itu masih bisa memberikan layanan yang pelayanan yang masih bagus lah gitu ya. Jadi derajat layanannya itu masih bagus. Tujuannya kenapa kita menentukan busy hour gitu. Nah,
busy hour ini ya, beberapa catatannya apa namanya, dapat dapat tidak terjadi busy hour ini bisa jadi gimana ya, busy hour ini dapat terjadi tidak di hari yang sama pada waktu pengamatan gitu ya. Nah jadi karena makanya kita menentukannya itu dalam 1 tahun gitu ya. Karena nanti misalnya dalam pengamatan di minggu kesekian ya, itu hari Selasa misalnya busy hour-nya. Nanti di minggu yang lain itu di hari Kamisnya misalnya seperti itu. Nah jadi busy hour ini may not occur at the same time every day. Jadi dapat terjadi di waktu yang berbeda gitu setiap harinya gitu. Nah, kemudian di busy hour ini ada variasi secara mingguan gitu ya, weekly variation. Lalu ada variasi dalam weekday atau weekend gitu ya. Lalu ada seasonal variation. Nah, kalau ada bisa yang nyebutin nggak contohnya yang seasonal variation ini? Jadi busy hour yang musiman lah gitu. Kira-kira. Kalau misalnya tadi hari kerja ya, kita milihnya weekday gitu ya, ya karena jaringan komunikasi ya digunakan orang untuk operasional pekerjaan gitu ya. Nah, selain dari ini akibat operasional pekerjaan manusia gitu, ada nggak yang bisa menyebutkan alasan ada nggak yang bisa menyebutkan sebab gitu ya munculnya busy hour yang musiman gitu, seasonal? Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau untuk busy hour yang musiman itu bisa dicontohkan kayak misalkan dalam 1 tahun itu ada kalau dalam Islam tuh Lebaran, Bu. Nah, ketika Lebaran itu kan banyak trafik telekomunikasi, Bu, yang intensitasnya tuh tinggi. Nah, betul ya. Salah satu contohnya adalah ketika hari raya ya. Ketika hari raya itu salah satu momen gitu ya ketika terjadi jam-jam sibuk seperti ini yang seasonal gitu ya, yang musiman. Kalau dalam artian ini ya, misalnya kayak bukan telekonferensi, video call ya, susah bener ya istilahnya ya, video call. Ya kalau misalnya kita cuman ngucapin selamat via chat ya, itu kan trafficnya tidak terlalu besar ya. Kalau cuman chat selamat hari raya bla itu ya chat tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya trafficnya itu adalah video call gitu ya, nah itu harus dipastikan sistemnya mampu gitu ya, kayak untuk dari 100 populasi atau 100 orang gitu ya, misalnya yang melakukan video call ke 70 atau sampai 80 dari 100 ya. Nah itu udah kategori jam sibuk gitu ya, yang worst case gitu. Karena hampir seluruh user itu menggunakan jaringannya gitu. Nah, ini contohnya yang seasonal variation. Nah, di sini dalam penggunaannya ya, formula matematika itu mengasumsikan intensitas traffic pada busy hour itu adalah rata-rata atau average dari sejumlah busy hour atau jam sibuk yang tidak terbatas gitu ya. Jadi intensitas traffic busy hour itu adalah rata-rata gitu ya. Kita cari rata-ratanya gitu ya, karena salah satunya juga karena ini ya,
busy hour itu tidak terjadi di hari yang tetap gitu ya, dalam setiap pengamatan per hari kayak gitu. Nah, di sini nanti ada beberapa cara untuk menentukan jam sibuk ya. Di sini ada TCBH. Yang pertama, TCBH ini singkatan dari Time Consistent Busy Hour ini ya, tipe ya. TCBH, Time Consistent Busy Hour, dan Bouncing Busy Hour, BBH. Atau BBH ini juga disebut dengan Post-Selected Busy Hour, PSBH. Nah, kalau di TCBH ini cara penentuannya, jam sibuk itu sama dengan 60 menit ya, 60 menit dalam sehari yang mempunyai rata-rata traffic tertinggi. Traffic ini diukur pada hari kerja dengan mengabaikan hari libur dan hari abnormal ya. Nah, jadi di sini TCBH ini penentuannya ini adalah 1 jam dalam sehari yang mempunyai rata-rata traffic tertinggi pada hari kerja ya. Ini contohnya. Nah, di sini ada hari, ada jam ya. Harinya itu hari kerja Senin sampai Jumat. Jamnya itu juga jam kerja dari jam 9 sampai jam 4 sore gitu ya. Nah, ini jumlah trafficnya ya, erlangnya, jumlah trafficnya. Nah, kalau dilihat di sini ya, kita dalam setiap jam ya, di hari yang berbeda itu kita kita lihat akumulasinya ya, akumulasi dari trafficnya ya. Ini di jam 9 pada hari Senin sampai Jumat itu jumlah trafficnya sekian. Di jam 10 dari hari Senin sampai Jumat itu jumlahnya sekian ya, sekian erlang. Di jam 11 jumlahnya sekian erlang dan seterusnya ya. Nah, dari dari data ini, total ini, itu kita menentukan bahwa dengan TCBH ya, yang cara atau metode TCBH itu jam sibuknya itu di total traffic yang paling tinggi. Total traffic yang paling tinggi itu 1806, itu ada di jam 12. Nah, jadi jam sibuknya itu ada di jam 12 ya. Dan besarnya traffic itu 1806. Lalu rata-rata trafficnya berarti 1806 ini kita bagi 5 hari kerja ya, dari Senin sampai Jumat. Jadi rata-rata trafficnya itu adalah 361,2 erlang. Nah, ini adalah kondisi jaringan paling banyak digunakan gitu ya, atau sistem paling banyak digunakan, worst case-nya gitu. Jadi rata-rata trafficnya paling besarnya atau worst case-nya itu adalah 361,2 erlang. Ini yang cara TCBH ya. Jadi kita totalin dulu per jam untuk setiap hari kerja. Nah, kemudian cara yang selanjutnya ini adalah BBH ya, Bouncing Busy Hour ya tadi ya. Nah, pada BBH ini hanya traffic puncak yang diperhitungkan. Hanya satu puncak dalam satu hari ya, satu dalam satu minggu, dan satu traffic puncak dalam 1 bulan, dan satu traffic puncak dalam 1 tahun.
Nah, di sini kita lihat contoh untuk yang metode penentuan busy hour dengan BBH ya. Jadi kita pilih traffic terbesar setiap harinya ya. Nah, ini untuk hari Senin ya, dari jam 9 sampai jam 4 itu traffic paling besarnya di jam 12, 392. Kemudian di hari Selasa itu 360 ya. Di hari Rabu itu di hari Rabu itu trafiknya 360 di jam 12. Kamis itu jumlah trafiknya 361 di jam 11 ya. Lalu di hari Jumat itu 391. Nah, trafik yang paling besar di tiap minggu di tiap harinya itu dijumlahkan ya, lalu dibagi dengan jumlah harinya. Ya, jadi kita cari rata-ratanya. Ya, kita jumlahkan, lalu kita bagi 5. Ini jumlah trafiknya ya, rata-ratanya di busy hour-nya itu adalah 372,8 erlang ya di sini. Nah, kalau seperti ini ya, dari dua metode ini ya, TCBH dan BBH ya, dengan caranya seperti ini, bisa diiniin enggak? Sebutkan kekurangan dan kelebihan masing-masing metodenya. Bukan kelebihan kekurangan ya, terlalu rinci lah ya. Kalau kita bahas ya, kalau misalnya dari sisi besaran trafiknya ya, antara TCBH sama BBH ini yang kira-kira bagus, TCBH atau BBH dari besaran trafik yang didapat. Kalau TCBH 361,2, kalau yang BBH-nya 372,8 erlang. Kira-kira lebih bagus yang mana untuk kita pakai gitu datanya? Kita istilahnya sebagai apa ya? Sebagai penyedia layanan lah yang punya sistemnya. Izin menjawab Bu, mungkin terkait kedua metode ini, kalau menurut saya yang lebih baik digunakan tuh yang BBH. Nah, kenapa? Kalau di metode BBH itu dia lebih terinci Bu, untuk parameter yang lebih tinggi di setiap harinya gitu. Jadi dia bisa mendapatkan nilai BBH itu lebih real di setiap minggunya gitu. Seperti itu Bu. Lebih ini ya, lebih rincinya tuh dari segi mananya? Dari segi data yang mau kita gunakan. Kalau kita lihat dari metode yang sebelumnya, yang TCBH kan itu hanya merupakan total dari nilainya, total dari setiap jamnya. Nah, itu kan ada di jam 12. Sedangkan di metode BBH itu dia nilainya itu mengambil nilainya itu bukan hanya di di 1 jam itu aja, tapi di beberapa jam, tapi dengan nilai tertinggi, sehingga untuk menjadikan parameter sebagai untuk digunakan parameternya tuh lebih lebih efektif gitu Bu, supaya kita bisa sebagai penyedia tuh bisa ya, ya, saya nangkep sih maksudnya ya. Cuma mungkin bukan parameter ya Arif ya, tapi hasilnya itu lebih komprehensif gitu, karena lebih representatif, karena dia nggak ngambil totalan aja gitu kan ya, ngambilnya dilihat yang paling maksimum di tiap harinya. Nah, dari segi akumulasi ininya ya, besaran rata-ratanya ini ya,
itu kita lebih apa ya, lebih bagus yang ini ya, BBH juga ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan lebih representatif, lebih komprehensif gitu ya. Dan dari segi jumlahnya ini juga lebih, ini kan datanya sama ya. Datanya sama ya. Cuman nilainya lebih besar yang BBH dibanding yang TCBH. Artinya kita bisa untuk apa ya, untuk proses selanjutnya, untuk misalnya untuk optimalisasi jaringan gitu, optimasi. Ini artinya kita bisa aware, bisa persiapan yang lebih baik lagi gitu ya. Daripada kita menyiapkan untuk 361 tapi ternyata memang trafficnya bisa jadi nyampe 370 Pak. Ya. Kalau misalnya kita pakai TCBH itu 361 gitu. Ya udah, misalnya kita nyiapin jaringan nih bisa handle 361, 362 gitulah ya. Nah, tapi ternyata realnya bisa nyampe 372 gitu kan. Nggak nyampe, artinya jaringan kita atau sistem kita itu nggak bisa handle gitu kan pada akhirnya gitu. Nah, cuman kalau dari sisi ininya, apa namanya, dari sisi kita mau tahu nih jam berapa atau di waktu kapan nih beneran terjadi, apa namanya, jam sibuknya, itu lebih terlihat di TCBH ya. Karena di TCBH ini, karena ya dia ngambil totalan ya, jadinya ada perkiraan, memang masih perkiraan ya, perkiraan jam sibuknya itu di pada waktu kapan gitu, jam berapa. Tapi kalau di BBH ini kita sulit menentukannya ya, apakah jam 11 atau jam 12 ya. Kalau misalnya datanya cuman ini doang sih enak gitu ya, kita tinggal apa namanya, ngelihat aja ini oh lebih banyak di jam 12 berarti jam 12. Cuman kalau tadi busy hour itu bisa dilihat secara apa, setiap tahun gitu ya, artinya kita ngelihat data tiap hari untuk 1 tahun gitu kan, mesti ini apa namanya, nggak mudah gitu ya untuk melihat jam berapa sih ini jam sibuknya gitu. Nah, jadi ada plus minusnya ya antara metode yang TCBH sama BBH ini gitu ya. Nah, itu untuk yang penentuan ini busy hour atau apa namanya, jam sibuk. Nah, selanjutnya kita ke aliran traffic ya. Nah, di aliran traffic ini ada 3 aliran ya, atau 3 istilah gitulah ya, atau 3, bukan istilah juga, bukan istilah juga sih, kayak apa ya, ya ada 3 entitas gitu loh, ada 3 entitas yang ada di aliran traffic. Ada over traffic atau traffic yang ditawarkan, kemudian ada carried traffic, itu traffic yang dilayani, yang bisa dihandle, kemudian ada lost traffic, jadi ada traffic yang hilang. Nah, ini gambarannya ya. Ini sistem atau jaringan yang kita punya, misalnya kalian kerja di Telkomsel gitu, ini jaringan Telkomselnya. Terus ini adalah over traffic atau traffic yang ditawarkan, notasinya A. Nah, ini nih traffic yang ditawarkan ini artinya kalau dari penamanya traffic yang ditawarkan ya. Cuman artinya ini adalah traffic yang mungkin masuk atau demand-nya. Ya, demand-nya, atau kalau di apa namanya, di sisi lain juga kita bisa bilang ini adalah jumlah usernya ya, jumlah usernya yang pakai SIM card kita lah gitu ya, yang beli, yang pasang SIM card kita gitu. Jadi demand-nya, atau ya artinya kalau kita beli apa ya, kita beli SIM card Telkomsel gitu kan, artinya kan ya dia menawarkan nih layanan yang bisa kita pakai gitu kan ya, baru menawarkan gitu ya, kayak ini nih beli dong pakai dong gitu jaringan kita gitu kan. Nah, terus masuk ke sistem. Nah, tapi ternyata sistemnya tuh nggak sanggup gitu ya, kita beli
atau masyarakat beli satu Bandar Lampung tuh beli semua gitu, misalnya SIM card-nya Telkomsel, pakai semua gitu. Tapi ternyata sistemnya nggak sanggup gitu kan, nggak di-upgrade, nggak ditambah gitu. Artinya nggak semua yang demand yang masuk atau traffic yang masuk ya, yang pakai atau user yang menggunakan layanan itu tidak semuanya dapat terlayani. Nah, jadi nanti ada traffic yang terlayani atau carry traffic, notasinya Y. Kemudian ada traffic yang hilang atau lost traffic. Di sini notasinya adalah R, gitu ya. Jadi carry traffic ini traffic yang berhasil dilayani oleh sistem atau jaringan. Kemudian ada traffic yang hilang atau lost traffic. Nah, ini ya istilahnya. Jadi kalau over traffic ini traffic teoritis ya. Ya yang ditawarkan gitu ya, yang bisa dibawa jika tidak ada blocking di dalam sistem. Nah, nilai over traffic ini adalah nilai teoritis dan tidak dapat diukur ya. Namun hanya bisa diestimasi atau diprediksi ya dari carried traffic-nya. Jadi yang A ini ya, over traffic yang sebelah sini itu tidak bisa tidak bisa diukur gitu ya, tapi hanya bisa diprediksi saja. Diprediksinya dari sini, carried traffic sini sama dari lost traffic-nya. Nah, cara penentuannya gimana? Cara penentuannya ini adalah over traffic ya, atau overload ya, atau sama jenis over traffic itu adalah sama dengan traffic yang ditawarkan, traffic yang dilayani, carry traffic atau carry load dibagi 1 minus blocking factor-nya. Dibagi 1 minus blocking factor. Nah, rumus ini tidak menghitung panggilan yang mencoba mengulang ketika panggilan sebelumnya ditolak. Jadi kita bayangin kalau ya kita sebagai user gitu ya, itu kan kita kan ini kan yang bisa diukur kan hanya hanya carry traffic yang berhasil gitu ya, carrier yang berhasil. Nah, kalau misalnya ada user gitu ya mau telepon gitu, terus panggilan pertama itu gagal, misalnya ya jaringannya sibuk, nggak bisa nggak bisa handle gitu lah, jaringannya putus. Artinya kan itu nggak masuk kemana-mana ya, dia nggak masuk ke carry traffic atau carry load karena dia nggak berhasil kan panggilan yang gagal tadi itu ya. Nah, terus ketika dia nelpon lagi baru berhasil. Nah, itu kehitung carry load-nya atau carry traffic-nya gitu. Nah, jadi rumus ini tuh tidak memperhitungkan tadi panggilan pertama yang dia tuh gagal gitu, nggak ketahuan gitu ya, nggak bisa dari rumus ini kita nggak bisa tahu apakah tadi itu ada telepon atau panggilannya gagal atau enggak kayak gitu ya. Nah, ini kekurangannya ya dari rumus ini. Nah, di sini kemudian ada adjustment faktornya, adjustment faktor. Jika panggilan yang mencoba mengulang ya itu diperhitungkan. Jadi kita mau menginclude yang tadi itu gitu ya. Yang panggilan yang sebelumnya gagal itu bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi traffic yang ditawarkan atau over traffic itu sama dengan traffic yang dilayani dikali dengan OAF. OAF ini adalah overload adjustment factor. Nilainya itu adalah 1 minus R dikali blocking factornya. Nah, blocking factor ini diketahui ya biasanya ya ada ya. Itu kemudian dibagi dengan 1 minus blocking factor. Nah, berarti ini R-nya di sini adalah persentase dari probabilitas mengulang.
Jadi intinya R ini adalah peluang terjadi pengulangan panggilan gitu ya. Jadi contohnya kalau R 0,6 itu artinya adalah 60% mengulang ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah pengembangan ya dari rumus yang ini tadi ya untuk menentukan over traffic atau overload. Bisa dipahami ini ya rumus yang ini. Nah, ini kemudian carry traffic atau notasinya Y di sini ini adalah traffic sesungguhnya yang dapat dibawa atau dapat ditangani oleh sistem ya. Sudah ya. Dalam teorinya ya satu terang itu atau satu saluran gitu ya itu dapat menangani 36 CCS ya atau 3.600 detik panggilan atau satu erlang traffic per jam. Nah, ini secara teori, tapi secara realnya biasanya tidak terjadi karena ya panggilan terjadi secara random ya, secara acak ya, sinyal acak ya. Nah, hal ini bisa terjadi jika pelanggan meminta sebuah layanan ketika panggilan layan berakhir. Dalam prakteknya, saluran atau terang ini ya, atau kanal atau channel itu ya sebutannya, hanya bisa menangani sebagian kecil dari total kapasitas ya, karena ada waktu kosong menunggu pelanggan untuk dilayani. Ya, jadi sebenarnya nggak murni atau nggak bisa perfect satu panggilan berakhir terus langsung ada apa ya satu saluran terduduki terus selesai habis itu langsung serta merta ada panggilan lain yang apa namanya menduduki saluran tersebut gitu, nggak bisa karena ada waktu kosong untuk menunggu gitu ya. Jadi apa namanya kasus ini itu jarang gitu ya satu terang dapat menangani satu erlang traffic per jam ini. Udah ya jadi nah ini ada contoh soal di sini ada pembahasannya enggak ini ada ya. Nah di sini ini kayak yang ini ya apa namanya sebenarnya ini penempatannya rada acak ini ya contoh soalnya. Jadi ini kembali ke yang materi minggu lalu ya. Ini coba ya kita nggak akan bahas ya. Jadi nanti lompat-lompat gitu pembahasannya. Cuma ini sama kayak minggu lalu nih ada 4 saluran gitu ya. Terus ini trafficnya ya 4 menit holding time ini 12 menit. Jadi dalam satu kotak kecil itu adalah 4 menit gitu ya. Dan seterusnya. Terus ini minta menghitung volume traffic, intensitas dari carry traffic, dan berapa rata-rata waktu pendudukan. Nah, ini paling kita concern ke carry traffic-nya ya. Traffic yang terlayani. Nah, kalau dari ini perhitungan volume traffic ya berarti kita jumlahkan ya lalu dibagi dengan 60 menit ya. Volume traffic ini adalah total waktu pendudukan ya. Jadi ini kita jumlahkan 4 menit, 12 menit, 13 menit, 2 menit dan seterusnya ini totalnya 75 menit ya. Nah, terus kalau kita mau jadikan satuan erlang berarti 75 per 60 ya kan, karena erlang itu per 1 jam. Jadi 1,25 erlang. Terus rata-rata waktu pelayanan ya di sini berarti total waktu pelayanan dibagi jumlah pendudukan ya, jumlah pendudukan atau jumlah panggilan gitu ya. Nah, ini jumlah panggilannya ada 10. 1, 2, 3, 4. Ini ya 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi total panggilannya atau total pendudukannya itu ada 10. Ya, dari seluruh saluran yang ada. Ya, dari keempat-empatnya ini. Jadi rata-rata waktu pelayanan itu adalah 75 menit dibagi 10, itu 7,5 menit. Yang ini nggak usah lah ya. Nah, selanjutnya itu ada loss traffic atau block traffic ya, tadi yang R ya. Jadi traffic yang tidak terlayani dari over traffic itu menjadi block traffic atau loss traffic. Ini jadi adalah selisih antara over traffic dan carry traffic. Nah, traffic ini merupakan traffic yang tidak dapat dibawa oleh sistem karena sistem blocking gitu ya. Sistem blocking ya sebenarnya bisa terjadi beberapa sebab gitu ya, karena beberapa sebab, cuman ya pada intinya gitu ya itu karena sistem tidak mampu menghandle semua panggilan yang ada gitu. Oke. Nah, ini bab 1 ya, pendahuluan. Ini kita tutup ya. Sampai situ tadi ya mengenai, sebenarnya ini pengantar ya, masih pengantar ya. Kita langsung aja lanjut ke materi bab 2-nya. Kalau di bab 2 itu ini ya, materinya sudah saya kasih tahu kan ya di grup ya. Sudah Ibu. Nah, itu bab 1 sudah. Nah, ini sekarang kita mau ke bab 2. Bab 2 itu adalah variasi traffic dan jam sibuk ya. Sebenarnya ini nanti ada pengulangan ya materinya, karena harusnya per pertemuan, jadinya itu review gitu ya, review di awal pertemuan. Nah, ini tadi ya, mengulang sedikit, ini loss traffic tadi, ini adalah traffic yang tidak dapat dibawa oleh sistem ya, karena sistemnya blocking ya. Nah, terus ada grade of service ya, GOS yang tadi udah sempat tersebut juga. Grade of service atau GOS ini didefinisikan sebagai perbandingan traffic yang hilang atau ditolak yang tadi ya, loss traffic yang ini tadi, dengan traffic yang ditawarkan ke jaringan ya, yang masuk gitu ya, demand-nya. Jadi GOS ini sama dengan ini ya, B ya, atau blocking faktornya ini adalah R per A ya. R-nya ini adalah loss traffic, A-nya ini over traffic yang tadi ya. Nah, sedang R-nya ini selisihnya, loss traffic-nya ini adalah tadi selisihnya ya, A minus Y. Nah, jadi untuk mencari B-nya ini atau GOS-nya, grade of service ini adalah A minus Y dibagi A. Jadi over traffic dikurangi carry traffic dibagi dengan over traffic-nya. Nah, semakin kecil nilai GOS, maka semakin baik gitu ya pelayanan ya. Jadi kalau semakin kecil nilai GOS, artinya selisih A minus Y-nya ini semakin kecil gitu ya. Artinya kalau A sama dengan Y atau Y sama dengan A, artinya kan semua traffic yang ditawarkan itu akan terlayani gitu kan. Jadi kalau sama A sama dengan Y, A minus Y itu 0 gitu kan. Nah, jadi semakin mendekati 0 itu GOS-nya semakin baik gitu kan ya. Cuman
secara ini nggak terjadi benar-benar A minus Y sama dengan 0 gitu ya, cuman mendekati 0. Nah, GOS yang direkomendasikan itu di Indonesia ya, itu adalah 0,01 atau 1%. Artinya apa? Dari 100 panggilan yang datang, itu 1 panggilan gagal. Ini yang direkomendasikan, gitu ya. Nah, biasanya setiap common subsystem dalam jaringan ini mempunyai nilai GOS ya. GOS pada jaringan penuh ditentukan oleh nilai GOS tertinggi di setiap subsistem jaringan. Nah, jadi ya karena ya namanya sistem komunikasi gitu ya, terdiri dari subsistem yang lain, makanya di tiap subsistem itu ada nilai GOS-nya juga gitu ya. Nah, kemudian GOS total sistem totalnya itu ditentukan GOS tertinggi dari setiap subsistemnya. Ini ya, dia definisinya. GOS ini direpresentasikan sebagai persentase dari jumlah panggilan yang diblok selama puncak traffic ya. Karena jaringannya tidak bisa menghandle trafficnya gitu ya. Nah, kemudian ini blocking terjadi jika lebih dari N pelanggan ya, atau N sama dengan jumlah server atau jumlah kanal membuat percakapan dalam waktu bersamaan ya. Jadi bisa terjadi blocking itu karena lebih dari N pelanggan gitu ya, atau lebih dari jumlah demand-nya gitu ya, itu melebihi jumlah server gitu ya. Jumlah traffic yang ditawarkan gitu ya, over traffic-nya itu melebihi dari jumlah kanalnya. Nah, semakin kecil nilai probabilitas blocking, maka semakin banyak kapasitas yang harus dibangun di jaringan gitu ya. Ya, untuk mencapai probabilitas atau peluang blocking yang makin kecil gitu, artinya kita harus menambah kapasitas sistem gitu kan. Jumlah kapasitasnya yang kita naikin supaya peluang blockingnya itu semakin kecil. Nah, jadi di sini probabilitas blocking ini didefinisikan sebagai peluang seluruh server atau seluruh saluran itu dalam keadaan sibuk. Jadi kalau misalnya seluruh server, seluruh saluran kanal itu sibuk semua, artinya kan kalau ada traffic baru yang masuk itu tidak bisa dilayani oleh sistem gitu kan, sehingga akan ditolak gitu ya. Jadi traffic yang datang atau panggilan yang datang itu akan ditolak karena tidak ada tempat lagi gitu ya, tidak ada saluran lagi yang bisa nampung. Jadi di sini ya sama sih, ini artinya yang sama sebelumnya tadi ya. Terus di sini artinya kalau ada blocking probability 0,05, artinya adalah 5% ya, 5% dari seluruh artinya peluang blocking atau blocking probability itu 0,05 adalah semua saluran atau kanal yang sibuk secara bersamaan ya, simultaneously, yang sibuk bersamaan itu 5% dari keseluruhan waktu yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu kita nih 24 jam ya sehari gitu ya. Nah,
kalau misalnya blocking probability-nya 0,05 itu artinya adalah ya apa namanya, jumlah saluran yang sibuk secara bersamaan itu 5% dari 24 jam gitu ya. 5% dari 24 jam. Berapa itu 5% dari 24 jam? Ya. Nah, gitu artinya. Peluang blockingnya 0,05. Nah, ini ya, kita masih banyak di istilah ya di sini. Terus apa nih bedanya GOS apa namanya tadi ya, grade of service dengan blocking probability atau peluang blocking. Sebenarnya kalau dari ininya ya bisa dibilang sama, bisa dibilang beda gitu ya. Cuman ini masalah sudut pandang gitu ya. Kalau GOS itu dilihat dari sisi pelanggan ya, diamati GOS diukur dari titik pelanggan ya, diamati panggilan yang ditolak. Kemudian kalau blocking probability ini diukur dari titik jaringan atau dari titik switchingnya, ya di mana diamati server-server saluran yang sibuk dalam sistem switching. Jadi kalau GOS ini ya kita melihatnya itu dari berapa sih panggilan yang ditolak gitu ya. Kayak tadi GOS 0,01 atau 1%, artinya dari 100 panggilan, 1 panggilan itu ditolak gitu ya. Nah, kalau blocking probability ini kita ngelihatnya adalah kondisi di mana seluruh server atau saluran itu sibuk gitu ya dalam sistem. Yang nanti pada akhirnya bisa menyebabkan panggilan ditolak ini gitu. Ya, jadi hubungannya kayak gitu ya, GOS dengan blocking probability ini. Ya, jadi tidak sama sebenarnya gitu ya. Cuman ini masalah yang mungkin kalau misalnya kita sebagai user gitu ya kita nggak tahu GOS itu apa, blocking probability itu apa gitu. Cuman yang kita rasain itu sama gitu, kita nelpon nggak bisa gitu ya. Kita nelpon nggak bisa. Cuman kalau dari sisi analisisnya gitu ya, itu beda gitu ya, GOS sama blocking probability ya. Nah, ya itu tadi ya, GOS dilihat dari jumlah panggilan yang ditolak, kalau blocking probability dilihat dari jumlah saluran yang sibuk gitu. Nah, GOS ini disebut juga dengan call congestion ya, call congestion atau loss probability. Sedangkan kalau probabilitas blocking ini disebut dengan time congestion ya. Jadi beda call congestion dengan time congestion ya, karena beda dari sudut pandangnya ini tadi. Bisa diikuti sampai sini penjelasannya? Oke ya. Nah, ini ada soal ya. Selama jam sibuk ya, terdapat 1.200 panggilan ditawarkan ke satu grup terang ya, dan 6 panggilan hilang. Jika waktu panggilan rata-rata 3 menit, ini diminta menentukan traffic yang ditawarkan atau A ya, traffic yang berhasil atau carry traffic itu Y ya. Kemudian traffic yang hilang itu R ya, R. Lalu grade of service-nya GOS sama waktu lamanya congestion, jadi time congestion. Nah, ini coba dikerjakan ya. Sama inilah coba nih. Sama yang TCBH BBH tadi ya. BBH ini ya maksudnya, bukan ABBH ya. Itu ini. BBH.
Coba silakan dikerjakan dulu untuk 2 soal ini.
Oke. Sudah tadi di ininya dikerjakan yang ini? Udah, Bu. Udah, Natasha. Yang lain? Ya. Arif? Arif sudah, Eh, Arif? lagi progres Bu. Untuk yang soal pertama itu ada yang belum terjawab, terus yang B ini lagi ngerjain yang kedua. Oke. Yang lain gimana yang lain? Baru nyelesain yang nomor 2, Bu. Yang pertama udah. Ini lagi ngerjain, Bu. Kayak ini saya sambil mau screen capture cuman kok malah gini tampilannya. Kalian sambil isi absen ya, jangan lupa ya. Coba saya stop share dulu. Belum kelihatan. Oke, coba sambil kita bahas ya di sini. Ya, di sini diketahui selama jam sibuk terdapat 1.200 panggilan. Ya, jadi jumlah panggilannya itu 1.200 yang ditawarkan ke satu saluran. Ya, terus ada 6 panggilan hilang. Ada 6 panggilan hilang. Nah, jika waktu panggilan rata-rata 3 menit, ya, tentukan seperti ini, ya. Nah, yang pertama, traffic yang ditawarkan. Traffic yang ditawarkan itu berarti A ya, menghitung A-nya. Nah, A-nya dapat berapa ini? Dapatnya dari mana dulu lah, jangan berapa. A-nya dapatnya gimana? C dikali H dikali T. Jadi C itu kan jumlah panggilan. Hanya panggilan rata-rata 3 menit itu. Kita bagi 60 per T untuk dijadikan ke Erlang. Dapatnya berapa, Natasha? 60 Erlang. 60. Tadi apa namanya? Untuk menghitung ini kita hitungnya dalam Erlang ya, intensitas traffic ya satuannya. Yang ditawarkan, traffic yang ditawarkan. Itu berarti kan yang ditawarkan ini dari 1.200 panggilan ini ya. Berarti 1.200 jumlah panggilannya dikali dengan holding time-nya rata-rata ya. Holding time rata-rata itu berarti 3 menit. Nah, di sini saya jadikan per jam aja ya. Biar konsisten 3/60 menit, artinya 3/60 jam ya. Nah, kemudian baru dibagi dengan per satu pengamatan ya, per satu satuan waktu pengamatan ya, itu 60 menit. Ini enggak? Per 1 jam. Tadi Natasha dapatnya berapa? Dapatnya 60. Hmm, 20. Ininya kamu 1.200 kali 3. Saya 1.200 kali 3/60 ya. Iya, Bu, langsung gitu. Ini kan kita harus ini ya, apa namanya, menyamakan ya, apakah 1 jam, apakah dia menit atau
dia per jam gitu kan ya. Berarti ini per 1 jam ya, per 1 jam. Karena yang di atasnya ini sudah 3/60, artinya 3/60 jam. Jadi di pembaginya adalah per 1 jam. Jadi di sini 60 ya. 60 erlang ya. 1.200 bagi 60, 20 kali 3, 60 erlang ya. A-nya. Nah, kemudian selanjutnya ke traffic yang berhasil. Nah, tapi traffic yang berhasil ini kita sebenarnya harus tahu dulu ya, traffic yang hilangnya berapa, karena kita kan diketahuinya panggilan yang hilang. Nah, traffic yang hilang berarti berapa di sini? R-nya adalah 6 dikali berapa? 6 panggilan yang hilang dikali holding time-nya ya, 3 menit sama 3/60 per 1 jam. Berapa ini hasilnya? Natasha, berapa hasilnya? Untuk yang traffic hilang 0,3 erlang. 0,3 ya, 0,3 erlang. Ya, yang lain bisa mengikuti? Bisa, Bu. Bisa ya, 0,3 erlang ini ya, traffic yang hilang. Nah, artinya kita bisa menjawab yang B, traffic yang berhasil atau carried traffic-nya itu kan selisih ya. Berarti dari traffic yang ditawarkan dikurangin traffic yang hilang. Jadinya berapa? 60 dikurang 0,3 erlang. Sama dengan berapa? 5,7 erlang. 9,7 erlang. Oke ya. 9,7 erlang ini traffic yang berhasil. Nah, sekarang GOS-nya ya, grade of service-nya. Cara menghitung grade of service-nya di slide sebelumnya tadi gimana? GOS-nya, cara menghitungnya. R dibagi A, Bu. R dibagi A ya. Jadi traffic yang hilang dibagi dengan traffic yang ditawarkan ya. Berarti 0,3 dibagi dengan 60 erlang. Hasilnya berapa ini? Nol koma 005. 0,005 ya, 0,005. Oke, ini tidak ada satuannya ya, saling menghilangkan. R dibagi A, erlangnya hilang. Nah, ini dia nanti menyatakan persentase ya. Nah, kalau yang ini waktu lamanya congesti atau time congestion. Time congestion ini apa ya? Time congestion. Itu kurang pas. Probabilitas blocking bukan, Bu? Ya, probabilitas blocking atau blocking probability. Notasinya apa tadi di slide sebelumnya itu? Notasinya apa? Sama dengan yang ini ya tadi ya. Nggak usah saya hapus dulu lah.
Mana tadi? Nah, notasinya itu dia B, ya. B ini probabilitas blocking atau blocking probability. Nah, itu dia tuh cara ngitungnya sama dengan yang apa namanya tadi, ya. Cara menghitungnya dengan cara menghitung GOS, ya. Jadi sama kan tadi di sini GOS sama dengan B itu sama dengan R dibagi A. Secara nilai itu sama gitu ya, secara nilai. Berarti kalau time congest ini ya tadi mana sih? Nah ini probabilitas blocking ini disebut juga dengan time congestion atau ya waktu congestinya. Ya. Nah, berarti nilainya sama dengan GOS-nya tadi. Berapa tadi? 0,005. Nah, cuman pengertiannya seperti kita tadi bahas di sini, ya ini saya hapus saja ya. 0,005 itu kalau dari definisinya GOS ya atau dari grade of service-nya ini menyatakan 0,005 berarti dari 100 panggilan yang datang berarti ada 5 panggilan yang gagal gitu kan ya. Kalau GOS-nya 0, berapa sih tadi? 0,005 ya? Bukan 0,05 ya. Tadi 0, tadi 0,005 ya. Berarti berapa persen itu? 0,5%. 0,5%. Berarti kalau dari 100 panggilan yang gagal, 100 panggilan yang datang, berapa jumlah panggilan yang gagal? Kalau 1%, 0,01 itu 1%, artinya 1/100 dikali 100 panggilan gitu kan ya. Jadinya 1 panggilan gagal. Nah kalau 0,5%, 0,5/100 dikali 100 panggilan, ya berarti ada setengah panggilan yang gagal. Ya, kita di sini bisa ya ngomong mengatakan bahwa panggilan itu bukan kayak bilangan bulat gitu ya 1, 2, 3 gitu. Jadi bisa rasional kayak ya setengah. Jadi setengah panggilan itu gagal. Itu artinya misalnya lagi melakukan panggilan, satu panggilan sudah berhasil nih tapi di tengah-tengah dia drop gitu ya. Nah, jadi kita di rekayasa traffic ini kayak jumlah panggilan itu bukan sesuatu, kita melihatnya bukan satu entitas yang bulat kayak bilangan bulat 1, 2, 3 gitu. Kita bisa bilang ini kayak setengah panggilannya itu gagal. Ya, jadi GOS 0,005 artinya dari 100 panggilan setengah panggilannya itu gagal gitu ya. Nah, itu dari GOS. Kalau dari blocking probability atau time congestion-nya mana tadi ya? Jadi ini a trunk group with blocking probability 0,05 artinya 5 that all trunks are simultaneously busy 5% of the time. Jadi kemungkinannya setiap seluruh saluran itu sibuk itu 5% dari waktu yang ada gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kita punya 0,05 ya, kan sama ya nilainya GOS sama blocking itu sama. Cuman pengertiannya dari sisi time congestion itu adalah kalau 0,005 itu kemungkinannya setiap saluran itu sibuk secara bersamaan itu adalah 0,0 dari keseluruhan waktu yang ada gitu ya, keseluruhan waktu volume traffic yang ada
itu 0,5%. Bisa diikuti nggak sampai sini penjelasannya? Jadi ghost sama blocking probability kalau secara nilai sama, tapi secara hakikatnya gitu ya, itu beda. Ghost dari sisi jumlah panggilan yang gagal, kalau blocking probability itu dari sisi semua salurannya itu sibuk gitu. Bisa diikuti sampai sini? Bu, izin bertanya. Untuk yang terkait dengan waktunya tadi, dia dihitung per jam atau persatuan Erlang tadi atau gimana ya Bu? Waktu yang mana? Yang menghitung Pengesti, gimana? yang menghitung lamanya pengesti tadi kan? Waktu lamanya kongesti. Ini apa ya namanya? Kita nggak bisa bilang dia itu apa namanya oval time-nya ya. Ini di tempat sini ntar ya, aneh ininya. Tampilan PPT-nya. Soalnya dia nutupin Windows di bawahnya. Masih aja. Saya tutup dulu aja ini. Materi. Nggak usah di slideshow lah ya. Ini ya. Blocking probability is the fraction of time a trunk request is denied because all channels are busy. This probability is usually specified for a given system. A trunk group with a blocking probability of ini ya 0,05 means that all trunks are simultaneously busy 5% of the time. Ya, jadi of the time-nya ini keseluruhan waktu atau keseluruhan waktu totalnya. Kalau misalnya yang ada over traffic, ada carry traffic sama loss traffic-nya itu. Gitu. Jadi loss traffic-nya itu peluangnya adalah sekian persen dari totalan semua tadi ya, yang ada over traffic, carry traffic sama loss traffic-nya dari keseluruhan ini. Ya. Jadi B-nya ini 0,05 ini dari keseluruhan, ya ini kan dia perbandingan dari A minus Y per A. Ya. Selisih dari A minus Y, selisih dari A dengan Y, artinya R itu dibagi A. Jadi kalau misalnya mau dihitung berapa menitnya, itu ya mesti bisa dicari lagi ya, tergantung kayak tadi ya, mau menit apa per jam gitu ya. Tinggal kalau ini kan tadi kita udah dalam satuan intensitas trafficnya ya. Nah ini kalau misalnya intensitas tadi berapa R B-nya ya, B-nya 0,005 Erlang. Ini sama dengan holding time-nya berapa tadi? Rata-ratanya ya, 3 menit. Ya, berarti kan tadi jumlah panggilannya tuh 6 ya. Nah, 6 kali 3 itu 18 menit. Ya, itu adalah sejumlah 0,5% dari keseluruhan totalan ini ya, A dan Y ini gitu. Bisa dipahami nggak? Tadi Arif ya. Arif apa siapa tadi yang nanya? Iya Bu, saya bisa Bu.
Artinya itu waktunya itu keseluruhan dari A, Y, dan R-nya itu ya, Bu? Iya, tapi ini tuh waktu ini ya, fraction ya. Kan dia tadi definisinya tuh fraction atau rasio. Ya, rasio dari selisih A minus Y dibagi A. Nah, jadi tuh agak susah ya ngejelasinnya. Ya bisa kita tentukan mau apa namanya berapa menit atau sekian jam gitu ya. Ya tapi itu menyatakan B itu menyatakan porsi yang hilang dari keseluruhan gitu ya. Porsi menit yang hilang dari keseluruhan menit yang ada di sistem. Gitu. Bisa diikuti? Iya, Bu, bisa. Ini nanti penjelasan mengenai blocking ini ada di diktat juga ya. Di diktat itu ada di link Google Drive juga ya. Kayaknya udah saya taruh ya. Situ dijelaskan juga. Nah ini ya, di diktat ya. Di halaman 3334 ya. Nah ini congestion ya, yang tadi ya ada time congestion, ada call congestion. Nah yang time congestion yang kemacetan waktu ini yang tadi ya B, blocking probability. Yang kemacetan panggilan itu yang call probability itu yang ghost ya. Nah kalau kemacetan waktu, nah ya ini ya sebenarnya perbandingan total waktu seluruh saluran sibuk dibagi dengan total waktu pengamatan dikali 100%. Ya jadi tadi ya time congestion gitu ya, itu dia itu menyatakan porsinya gitu, rasio gitu ya dari ini dan ini. Jadi tidak menyatakan berapa menit gitu. Ya, artinya 0,005 itu tidak menyatakan sekian menit atau berapa jam gitu, tapi dia menyatakan rasionya gitu ya. Nah, tapi dari situ kita kan bisa dapat ini ya, bisa dapat total waktu seluruh saluran sibuk ini. Nah, ini baru yang berapa menit, berapa detik, berapa jam. Tapi kalau kita melihat angkanya dari B ini, itu dia tidak menyatakan yang ini, beda. B menyatakan yang ini, rasio. Gitu. Ya. Jelas ya? Jelas, Bu. Jadi nanti kalau masih bingung gitu ya bedanya GOS sama B nih, penjelasannya lebih lebih lengkapnya dibanding di PPT itu di sini ya, di diktatnya ada. Tapi kurang lebih sama sih, garis besarnya itu udah sama karena ya PPT-nya tuh dibuat dari diktat ini sih. Gitu. Oke, mungkin itu aja dulu ya untuk yang soal yang kedua nanti ditabung ya untuk pengumpulannya bareng tugas selanjutnya aja gitu. Jadi sampai sini dulu aja untuk perkuliahan hari ini ya. Saya udah ngambil bukti perkuliahan. Oke, udah. Ya, jadi mungkin sampai sini untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi. Oh, sebentar. Suhendi udah ada belum? Belum ada. Kalau nggak diwakili Natasha ya. Natasha tolong nanti koordinasi dengan Suhendi atau gimana. Apakah kalian diskusi apakah bisa ya kita kelas pengganti untuk yang minggu kemarin itu hari Jumat. Jamnya di atas jam setelah zuhur aja sih, setelah zuhur karena saya selesai kuliah itu jam 10, terus nanti perjalanan ke sini gitu ya. Saya bisanya di atas zuhur. Ya.
Oke, Bu. Tapi kalau bisa sih jangan jam 3 ya, nanti saya kesorean pulangnya. Ya, jadi jam 1 lah. Gitu. Iya. Jam 1. Oke. Itu aja. Cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya ya di perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.